Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas Muhammad Alifi. Saya akan memaparkan beberapa materi dari matkul Prophetic Leadership. Yang pertama yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad pada aspek keluarga. Yang pertama, kasih sayang dan kelembutan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan kelembutan kepada keluarganya. Beliau sering bermain dan bercanda dengan anak-anaknya, membantu pekerjaan rumah tangga, dan menunjukkan rasa cinta dan perhatian kepada istri-istrinya. Yang kedua, kesabaran dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga. Beliau selalu mendengarkan dengan seksama keluh kesah anggota keluarganya dan memberikan solusi yang terbaik dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap adil dan setara kepada seluruh anggota keluarganya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, dan selalu memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka. Keteladanan dan motivasi. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang terbaik bagi keluarganya. Beliau selalu menunjukkan akhlak mulia dan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dan konsultasi. Nabi Muhammad SAW selalu menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan keluarganya. Beliau sering berdialog dan berkonsultasi dengan anggota keluarganya tentang berbagai hal, termasuk dalam mengambil keputusan penting. Contoh penerapan karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Yang pertama, kasih sayang dan kelembutan. Nabi Muhammad SAW pernah menggendong cucunya, Hasan dan Husain, di atas bahunya sambil bercanda dan berkata, "Kedua anak ini adalah tuanku." Yang kedua, kesabaran dan kebijaksanaan. Ketika Fatimah radhiyallahu anhu, putrinya, mengeluh tentang pekerjaan rumah tangga, Nabi Muhammad SAW membantunya dan berkata, "Bekerjalah dengan sabar, wahai Fatimah, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW selalu membagi makanan dan hadiah kepada anak-anaknya secara merata. Beliau memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan untuk belajar dan menuntut ilmu. Materi yang kedua yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam zaman Rasulullah SAW. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi di mana individu-individu dalam suatu masyarakat merasa aman, bahagia, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi semua anggota masyarakat. Komponen-komponen pendorong kesejahteraan sosial yang baik meliputi kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan, akses terhadap layanan dasar, kesetaraan dan keadilan, partisipasi masyarakat, penguatan ekonomi, dan jaminan keamanan sosial. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi ketika negara-negara memperdagangkan barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Fungsi perdagangan internasional secara singkat adalah meningkatkan pilihan konsumen, memanfaatkan keunggulan komparatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan memperluas pasar. Contoh penerapan ekonomi Islam di era modern. Pemikiran Rasulullah SAW yang tetap relevan hingga zaman modern adalah pemikiran ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan ekonomi umat. Pendekatan ini yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW masih relevan hingga saat ini dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Dana yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk konsumsi biasa, tetapi juga dialokasikan untuk memberikan modal usaha dan pendidikan kepada penerima manfaat yang berhak. Materi yang ketiga yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Mitsaq Al-Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib yang dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah ini dibuat pada tahun 622 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah bersama dengan para kaum muslimin. Piagam Madinah
dibuat bukan hanya berdasarkan pemikiran Nabi Muhammad SAW saja, melainkan juga gagasan-gagasan dari semua tokoh penting di Madinah dari kelompok yang ada. Isi Piagam Madinah mencakup beberapa poin penting seperti yang pertama, kerukunan antar umat Islam yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara umat Islam. Yang kedua, kerukunan antar suku yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara suku-suku yang berbeda di Madinah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara umat beragama termasuk antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dan negara yang menekankan pentingnya kerukunan dan kesatuan antara umat beragama dengan negara Madinah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari ketiga materi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.